Yang pertama Bapak akan menjelaskan ini segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras ya. Judulnya segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Jadi ini hubungan yang apa ya? Bukan saling menguntungkan ya. Ya maksudnya hubungan yang saling berkaitan ya. Jadi ketika kita menemukan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ketika kita menemukan bilangan-bilangan, 3 buah bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras, maka ketiga bilangan itu merupakan sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggambarkan segitiga siku-sikunya. Bisa dimengerti saya? Oke, nah misalkan ini ada segitiga siku-siku ABC. Nah, berarti teorema Pitagorasnya berlaku bahwa apa? Nah, panjang BC kuadrat ini ya, panjang sisi BC, si BC ini ya, BC ini sama dengan BC kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat ditambahkan dengan panjang AC kuadrat. Jadi BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, panjang BC ini sisi yang di depan atau yang di hadapan sudut 90 derajat. Ini sisi yang membedakan dari sisi yang lainnya ya. Sisi ini di hadapan sudut 90 derajat. Kalau yang lainnya di hadapan sudut lancip semuanya ya. Oke. Nah, ini disebutnya sisi BC ini ada yang menyebutnya sisi miring, ada juga yang menyebutnya hipotenusanya ya, garis hipotenusanya. Nah, yang jelas BC ini merupakan sisi yang paling panjang. Logikanya gitu ya. Jadi untuk ini dari rumus ini ya, dari rumus teorema Pitagoras ini kita juga bisa mencari sisi AB ya. Jadi AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Begitu juga kita juga bisa mencari sisi AC, yaitu dengan menggunakan rumus AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Oke ya. Paham ya? Paham ya. Jadi ada satu rumus sebenarnya. Nah, turunannya ada 2 rumus lagi ya, yang berdasarkan rumus yang pertama ini. Ini mirip ya rumusnya, hanya beda tandanya saja. Logikanya kalian untuk menghafalnya sangat mudah, karena BC ini merupakan sisi yang terpanjang. Ketika mencari sisi yang panjang, logikanya pasti kita tambahkan ya, biar sisinya tambah panjang gitu kan. Paham ya? Yang lainnya mah berarti dikurangi. Ketika mencari sisi dari segitiga siku-siku, yang sisi yang akan kita carinya bukan garis miringnya, bukan sisi miringnya ya, bukan hipotenusanya, bukan sisi yang di hadapan 90 derajat, bukan sisi yang terpanjang, berarti caranya dikurang. Ketika mencari sisi hipotenusanya baru ditambah. Oke? Paham? Paham ya? Nah, berarti contoh misalkan di sini ada angka-angkanya ya, AB-nya 5, AC-nya 12. Kita hendak mencari BC. Nah, BC ini kan hipotenusanya ya, sisi yang terpanjangnya, berarti caranya ditambah. Ya, ingat aja dikuadratkan terlebih dahulu ya. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Berarti BC kuadrat AB-nya berapa? 5. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, ini AB-nya, ini AC-nya. Nah, BC kuadrat berarti sama dengan 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat berapa? 144. Jadi BC kuadrat sama dengan 25 tambah 144. BC kuadrat sama dengan 25 tambah 144 itu berapa? 169. Nanti BC itu sama dengan akar dari 169, karena ini BC kuadrat ya. Berarti BC-nya akar dari 169 adalah 13. Berarti ini panjang BC-nya 13. Nih, soal yang pertama biasanya ditanyakan berkaitan dengan sisinya ya. Nah, oke. Nah, mungkin juga soalnya dibalik. Jadi BC-nya sudah diketahui, AC-nya sudah diketahui, yang ditanyakan AB-nya. Karena yang ditanyakan ini bukan sisi miringnya, berarti caranya kita kurangi ya. Yaitu AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Dari sini kita akan memperoleh AB kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurangi 144. Sehingga AB kuadrat itu sama dengan 25
Dan AB itu akar dari 25, yaitu 5. Bisa dipahami ya? Oke, yang selanjutnya. Soal juga memungkinkan yang ditanyakannya itu sisi AC. Ya, ini juga sama ya. Karena yang ditanyakannya bukan garis miringnya, bukan sisi miringnya, bukan garis yang terpanjangnya, berarti caranya kita kurangi ya. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi AC kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti 169 dikurangi 25, AC kuadrat sama dengan 144. Berarti AC-nya adalah akar dari 144, yaitu 12. Bisa dipahami ya? Jadi ini angka-angka ini selalu membentuk teorema Pitagoras ya. Jadi 5, 12, 13 ini membentuk Pitagoras, merupakan satu pasang ya, satu paket. Jadi ketika di sininya 13, di sininya 12, secara otomatis ininya 5. Begitu juga ketika ini 5, ini 12, berarti ini 13. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi intinya nih, teorema Pitagoras ini ketika diterapkan pada segitiga siku-siku tujuannya mencari sisi yang belum diketahui. Ketika dua buah sisi dari segitiga siku-siku kita peroleh, maka sisi yang lainnya bisa kita peroleh, yaitu dengan cara menggunakan teorema ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Bisa ya? Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang triple Pitagoras. Pada contoh sebelumnya, ingat ketika ada segitiga ya, yang sisi-sisinya berapa? 5, 12, 13. Nah, itu merupakan satu buah pasangan ya. Jadi satu buah pasangan yang terdiri dari 3 buah bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Itu disebut triple Pitagoras. Nah, kita perumpamakan ini gambar segitiga siku-sikunya. Kita misalkan sisi-sisinya, ini sebelah sini kita sebut sisi A yang paling pendek, ini B yang sedang ya, ini C yang paling panjang. Oke. Nah, ada beberapa triple Pitagoras yang harus kalian hafalkan. Kenapa? Karena dengan triple Pitagoras ini, ketika kalian mampu menghafalnya, maka akan mempermudah kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu pasangannya 3, 4, 5. Ini satu pasang ya. 3, 4, 5 ini merupakan triple Pitagoras. Begitu juga yang kedua yaitu 5, 12, 13. Ini juga kalian harus hafalkan jadi 5, 12, 13. Terus selanjutnya 7, 24, 25. 8, 15, 17. 9, 40, 41. 11, 60, 61. 12, 35, 37, 20, 21, 29. Ini pasangan-pasangan triple Pitagoras. Masih banyak yang lainnya juga. Hanya ini yang sering keluar di soal-soal seputar angka-angka ini ya. Jadi sebaiknya kalian hafalkan angka-angka ini terlebih dahulu. Oke. Nah, dari angka-angka ini juga kalian bisa membuat triple Pitagoras yang baru, yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama dari tiga buah bilangan ini yang ada dalam satu pasang. Misalkan kita ambil contoh 3, 4, 5. Maka ketika kita kalikan 2 atau kelipatannya 2, semuanya kelipatan 2, kita kalikan 2, berarti kita peroleh 3 kali 2 jadi 6, 4 kali 2 jadi 8, 5 kali 2 jadi 10. 6, 8, 10 ini merupakan triple Pitagoras juga. Oke. Begitu juga ketika kalikan dengan 3, maka kita peroleh 9, 4-nya dikali 3 jadi 12, 5 kali 3 jadi 15. 9, 12, 15 juga merupakan triple Pitagoras. 12, 16, 20 juga sama ya. Ini hasil dari 3, 4, 5 dikalikan dengan 4 ya. Jadi ini merupakan triple Pitagoras juga. Jadi dikalikan berapapun juga akan membentuk triple Pitagoras yang baru, asal dikalikan dengan angka yang sama ya. Bisa dipahami ya? Berarti banyak sekali kan yang harus kalian hafalkan. Nah, Bapak bisa memberikan gambarannya. Yang pertama yang harus kalian hafalkan terlebih dahulu yang ini. Ini yang wajib ya, wajib kalian hafalkan ya untuk sementara waktu. Jadi terlebih dahulu yang ini. Untuk kelipatannya kalian bisa menggunakan penyederhanaan. Jadi ini sunnah ya.